Film live action Disney sampah semua? Sepertinya tidak ya. Masih banyak yang bagus meskipun memang kebanyakan sampahnya. Makanya kalian tonton video ini sampai habis karena di sini gue bakal rekomendasiin kalian film-film live action Disney yang terbaik yang bakal kalian tonton nanti. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa ya. Oke, kita kembali lagi di segmen nyari ngelantur rekomendasi. Seperti biasa, di segmen ini gue selalu akan merekomendasiin kalian berbagai macam karakter, film, TV series yang memang layak untuk ditonton, bahkan yang memang sangat-sangat layak untuk di roasting. Nah, ada juga ya. Di nyari waktu itu sampah kita pernah buat ya. Nyari paling sampah tuh. Nah, tapi kali ini kita yang positif-positif aja ya. Meskipun seperti biasa, Ngelantur akan tetap dengan mode kritik dan kita bakal tetap mention film-film lain yang ngaco-ngacoan, yang sampah-sampahan. Tapi kali ini gue pengen ngebahas mengenai Disney live action yang dalam apa ya, stigma masyarakat itu selalu kayak buruk banget gitu, jelek banget ya. Bahkan menurut lu gimana Mel? Kayak pasti menurut lu kayak kebanyakan sampah kan ya? Iya, tapi padahal tuh sebenarnya banyak loh. Kalau misalnya kalian mau cari, sebenarnya banyak. Nah, makanya gue bantuin di sini cari ke kalian. Gue kasih kalian top 5 film Disney live action yang paling bagus ya. Makanya kita langsung aja mulai dari top 5 Cruella pada tahun 2021, dan ini film tidak rilis di bioskop. Makanya jarang banget yang tahu film ini. Ini emang pas zaman-zaman Covid kalau nggak salah keluarnya kan 2021 ya, masih Covid lah ya, di Disney Plus gitu. Nah, ini film tentang apa sih Bang? Ya, siapa yang nggak tahu sosok karakter yang satu ini, seorang villain yang sangat-sangat luar biasa, kejam, keji, bener-bener paling brutal lah ya. Bahkan waktu itu gue pernah bikinin top 7 villain terbaik ya. Gue masukin salah satunya ini, masuk di top 3 bahkan kalau nggak salah Cruella, karena ini ngeri banget nih villain. Tapi uniknya di film solonya dia ini, dia jadi protagonis pak. Keren kan? Ya biasa ya, dengan ala-ala modern di twist tuh. Karakter yang harusnya menjadi antagonis dijadiin protagonis. Ini sebenarnya latar belakangnya Cruella. Jadi kalau kalian pernah nonton film, jadi ini kan adaptasi kan, remake kan. Ini kan live action remake. Jadi artinya ini adalah adaptasi dari film yang original dulu, yang animasi, yaitu 101 Dalmatians. Nah, dia di sini jadi villain yang udah tua gitu, yang keriputan tapi pakai kostum binatang, kulit binatang gitu. Nah, di sini pas masih mudanya gitu. Bagus gak? Bagus banget. Orang masuk di top 5, termasuk keren, dan gue suka banget. Pertama apa? Kita lihat konteksnya. Gue pertama kali pengen banget nonton ini karena kan gue seorang desainer pertama ya kan. Gue seorang seniman. Jadi gue bakal melihat dulu artworknya, poster-poster, dan gila. Lu harus lihat Mel. Coba mending lu coba cek sekarang. Cruella poster, lu cek seberapa keren bang, kayak keren banget. Lu semua juga ya bakal coba lu cari deh poster-posternya Cruella ini. Gila keren kan? Estetik banget kan? Kayak gue suka banget kayak apa ya, seninya tuh beda dari poster-poster film-film Disney yang lainnya. Ya ini memang mengambil set latar waktu di tahun 1970 di London. Yaitu kalau kalian ngelihat 1970 di London tuh lagi era apa sih, itu keren ya. Kalau kalian lihat 1970 era London itu ada ya, masih di zaman-zamannya punk, rock. Nah, itu lagi tinggi-tinggi tuh di situ. Makanya sepanjang lu nonton film ini bakal disuguhkan dengan soundtrack scoring ala-ala rock gitu lah. Pada tahun segitu yang lagi trending. Dan yang paling gua apresiasi apa? Man, production design, kostum. Karena balik lagi, Cruella di film ini, gue kasih tau sinopsis singkatnya ya. Tenang, gue gak bakal spoiler karena ini kan cuman rekomendasi biar kalian nanti nonton sendiri. Ya ini bakal dikasih tahu kalau misalnya nama asli itu Estella sebenarnya. Ya, bukan Cruella. Nah, Estella ini pas masih kecil gitu, dia memang dari lahir kan punya rambut tuh emang gitu, kebelah dua, dia ada hitam ada putih. Dan dia kepribadiannya juga sama, kebelah dua juga. Kayak Two Face lah model gitu. Jadi dia bisa jadi orang yang Estella yang baik, tapi dia bisa tiba-tiba jadi cruel, jadi Cruella gitu. Jadi kejam juga. Diceritakan kalau misalnya dia awalnya mamanya meninggal karena suatu kejadian, nanti kalian tonton sendiri, dan kejadian itu melibatkan dia dengan musuh yang lebih besar lagi. Jadi Cruella, ya ini gue paling suka nih kayak gini nih. Jadi kan villain, tapi di film solonya dia punya villain lagi. Itu gue suka banget. Ini kayak gue mengingatkan gue sama film Pan, kalau kalian tahu. Film Pan tahun 2015 kalau nggak salah. Itu sebenarnya film adaptasi Peter Pan, tapi Peter Pan versi belum jadi Peter Pan. Menarik kan? Jadi Peter Pan-nya ini dulu masih temenan sama siapa? Sama Captain Hook. Tahu kan Captain Hook kan?
bajak laut musuhnya kan. Nah, di situ masih namanya James Hook ya. Dia jadi temenan berdua buat ngelawan musuh utamanya yang lebih besar namanya Blackbeard, penjahat utamanya bajak laut. Nah, itu diperankan Hugh Jackman. Itu gila juga sih Hugh Jackman jadi bajak laut, keren banget loh. Jadi kayak gue ngerasa, James Hook di sini masih baik dan dia punya villain luar. Nah, ini sama kayak gini. Di sini si Estella ini awalnya itu mamanya meninggal dan dia kerja sama seorang fashion designer yang benar-benar terkenal banget namanya Baroness. Ya, dia benar-benar seseorang yang juga kejam dan ternyata ada plot twist yang kalian harus tonton dan plot twistnya menurut gua cukup gila meskipun secara sinematografi kurang dimainin ya sehingga kita kurang balik lagi nih kayak Five Nights at Freddy itu ya. Jadi kayak plot twistnya kurang berasa, kurang mind blowing. Tapi ya dari sisi lainnya cerita sebenarnya biasa aja ya, cuman karena gue orang seni banget mungkin gue agak bias sedikit ya, karena emang gue paling termanjakan kalau ngelihat hal-hal kayak gini. Bahkan kalau ada satu adegan kayak kan ini saing-saingannya yang awalnya dia kerja sama Baroness, lama-lama dia jadi nyaingin sama Baroness gitu ya. Dia sempat pas si Baroness lagi bikin acara, si Cruella ini datang pakai truk sampah gitu ya, sampahnya terus keluar gini, kain-kain gitu kan, terus tiba-tiba dia muncul dari kain itu, dengan gayanya begitu ya. Habis itu dia naik ke truknya, truknya keluar ngek, terus sampahnya itu ternyata nyatu semua jadi dress sampah. Ijing, bang, kayak keren banget. Fashion designer sih gokil. Ada adegan pas dia masuk ke acaranya Baroness pakai api ngebakar kostumnya, langsung berubah jadi merah. Itu keren banget, kalian bisa lihat aja nih scene itu bener-bener apa ya, secara estetika gue paling suka. Dan ya paling positifnya siapa ya, Emma Stone. Ayolah, siapa yang nggak suka Emma Stone? Itu kayak salah satu aktris yang apa ya, yang cantik tapi aktingnya juga cantik banget. Jarang tuh, biasanya kayak Amber Heard ya biasa-biasa aja cantik tapi aktingnya ya biasa gitu ya, atau Emma Watson lebih parah lagi. Tapi kalau Emma Stone emang cantik, mukanya seksi gitu, tapi aktingnya keren banget. Lu bisa lihat dia jadi Gwen Stacy jadi sepinter apa, lu bisa lihat di Easy A jadi sepede apa. Ketika gue ingat ada satu film tuh dia jadi culun banget. Di sini ketika di Estella jadi Cruella beda juga. Jadi keren parah, kalian harus nonton film yang satu ini. Kita lanjut lagi di top 4. Gua taruh 101 Dalmatians dari tahun 1966. Ya, masih berada di universe yang sama lah istilahnya ya, kalau dalam istilah bocil-bocil MCU sekarang gitu ya. Ya, masih dalam universe-nya 101 Dalmatians, cuman ini versi lamanya dan ini adalah live action pertamanya animasi tersebut. Jadi kalau animasinya itu kan keluarnya kalau nggak salah ya itu tahun 1961. Nah, 5 tahun setelahnya kalau nggak salah itu 1966 baru keluar film yang satu ini. Nah, ini menurut gua ya masih klasik karena ini kan masih zaman dulu ya, jadi ceritanya masih klasik, masih mirip banget sama versi originalnya. Dimana kalau kalian belum pernah tahu nonton animasinya dulu, emang animasi udah terlalu lama sih, jarang orang tahu. Makanya ini kan fungsi utama dari terjadinya live action remake itu kan artinya memodernisasikan ke dalam bentuk realita, ya kan? Dari yang animasi mungkin yang udah old school dibikin jadi lebih modern dan lebih sesuai dengan zamannya. Dan menurut gua ini di zamannya bener-bener keren banget dan nostalgia banget. Gue yakin pasti kalian masa nggak pernah nonton ini di Global TV lah, di stasiun TV lokal. Ini kan kayak liburan biasa keluar gitu, karena ini ngambil waktu kan winter gitu ya. Nah, yang bikin gue suka ini filmnya tentang apa sih sebenarnya? Filmnya ya mengenai seseorang pasangan gitu yang ternyata anjingnya sama rasnya Dalmatian gitu ya, yang hitam putih gitu dot. Nah, ternyata mereka temenan, akhirnya pacaran gitu ya. Nah, anjingnya ntar dinikahin juga dan punya anak gitu ya, dan banyak anaknya. Nah, ini cerita itu sebenarnya konsepnya tuh mirip apa tuh nggak? Mirip Home Alone. Ya, jadi kalau kalian suka banget sama film Home Alone, versi yang bener-bener sangat-sangat ramah buat hiburan, buat tontonan keluarga, ini percis kayak Home Alone tapi versi anjing, lu bayangin. Ya, kalau Home Alone kan bocil, ya si bocil itu yang isengin prank-prank si tukang colongnya itu kan. Nah, ini anjingnya yang ngelakuin itu. Bahkan dia ngajak teman-teman binatang ada babi lah, nanti si Cruellanya ada yang sampai mau nangkep tapi malah ditaiin sama babi gitu ya, ditendang kuda tuh. Paling kocak tuh bawahan-bawahannya dia tuh ya, yang gua nggak ngerti lagi tuh ternyata bawahan yang dia yang kayak orang tolol, yang kayak di Home Alone tuh kan ada yang tolol-tolol itu kan. Nah, ini kan bawahannya dua orang itu kalau nggak salah Jasper sama Horace tuh tolol banget. Tapi kalau kalian nonton di tadi yang peringkat 5 di Cruella, ternyata yang nolongin si Cruella dari yang anak hilang gitu karena mama meninggal tuh mereka berdua. Jadi emang bangsat nih orang. Cruella emang anjing ini. Ya, lebih anjing daripada anjing-anjing ini. Secara film bener-bener di tahun segitu visual efeknya gila. Lu harus lihat behind the scene deh. Lu cek ya, lihat nih behind the scene-nya. Lihat
jadi penggabungan anjing-anjing pasti bingung dong. Lah Bang, gila nih anjingnya sampai 101, gimana cara ngurusin di filmnya Bang? Nah ini penggabungan, ada anjing benerannya, jadi pakai dog trainers yang bener-bener anjing pinter banget gitu, tapi pakai visual effect juga kalau misalnya lagi tergelincir jatuh gitu, anjingnya kan jatuh dari mana gitu ya. Terus pakai practical effect juga, jadi pakai boneka main robot-robot gitu, keren banget sih. Di tahun segitu, gila gokil banget. Dan satu hal lagi yang paling menonjol dari film ini udah pasti ya, bukan protagonisnya tapi antagonisnya si Cruellanya ini, karena gila ini Glenn Close ini bener-bener kejamnya. Lu kalau inget scene yang awal-awal pas si cewek punya Dalmatian itu diterima kerja sama dia di tempat fashionnya dia kan, terus dia bilang kenapa kamu nggak pakai desainnya pakai kulit binatang anjing kamu aja, abis itu dia wih gila itu ngeri banget. Ini bener kayak Joker tapi versi tua cewek ini. Ih ngeri. Ini keren banget. Dan bener-bener jadi salah satu aspek yang paling keren dari film ini. Dibandingkan animasinya yang memang creepy banget. Emang Cruellanya udah jelas ya di animasi. Cuman animasi itu secara keseluruhan karena old school banget. Jadi kurang nyaman ya untuk ditonton keluarga gitu. Kayak terlalu, tau gak sih, terlalu creepy, terlalu kayak kaku lah. Kalau di family friendly, di live action itu benar-benar lebih hangat lah, heartwarming lah ya. Oke, kita lanjut lagi di top 3. Cinderella pada tahun 2015. Bukan Cinderella yang perinya cowok ya, bukan. Itu beda universe itu. Ini universe-nya itu baru Multiverse of Madness. Bukan yang Doctor Strange 2, itu lebih Multiverse of Madness. Ini bener-bener yang versi klasik banget. Lu kalau nanya, "Bang, ini film pasti harus ada bedanya dong sama yang versi originalnya?" Pasti ada dong sama versi animasi yang dulu kan Cinderella, siapa yang nggak tahu sih dong yang Cinderella gitu. Ada, tapi bener-bener dikit banget yang dirubah dan seluruh ceritanya itu bener-bener garis besar sama. Ya, bener-bener versi klasik, cuman bedanya apa Bang? Kalau misalnya Disney yang animasi udah pasti banyak musik, nyanyi, ya itu kan Disney kan. Tapi entah kenapa Disney di sini memutuskan untuk mematikan unsur musik. Jadi bener-bener ini cuman kayak film drama aja. Jadi kayak lagi nonton film drama di tahun segitu tanpa ada musical, si Cinderella nyanyi-nyanyi. Ya udah ini jadi kayak realistik, klasik, dan ya kalau gue sih suka ya, karena kayak nggak ada unsur yang kalau lagunya jelek kan agak cringe gitu, kayak misal The Marvels gitu ya. The Marvels kayak si Brie Larson si Captain Marvel nyanyi, gue cringe banget nih, mohon maaf. Ini bener-bener membawakan cerita yang hampir sama tapi kayak di elevate lagi daripada animasi yang di originalnya dulu. Kayak misalnya banyak plot hole misalnya dulu kan di dongeng kan ya nggak peduli kayak plot hole gitu kan. Kayak misalnya bapaknya tiba-tiba kan mati tuh. Nah di sini dikasih tahu nih bapaknya Cinderella kenapa mati, terus baru si mamanya itu mama tirinya ya kan. Nah semuanya dikasih tahu di sini. Lily James ini aktris yang menurut gue cantik banget dan bener-bener wajahnya itu princess banget. Ya kan bener gak? Lihat dari muka itu. Ya badannya juga ya. Ya emang maksudnya aduh dengan dressnya bagus banget, terus birunya cantik. Ya actingnya bagus banget, keluar banget, hatinya yang sangat-sangat baik. Hati kan Cinderella bener-bener baik hati banget sampai kayak udah digituin ya, disampah-sampahin sama saudari tirinya, mama tirinya masih dimaafin kan. Bangke sih emang sih. Ini terlalu baik sih emang, itu kan balik lagi classic story ya. Tapi kalau kita lihat antagonis utamanya, mama tirinya diperankan oleh siapa? Cate Blanchett. Cate Blanchett juga aktris yang bener-bener ngeborong Oscar 2 kali pemenang Oscar ya. Ini emang aktor jago dan kelihatan banget ketika dia main sebagai Hela itu bener-bener nge-elevate Thor Ragnarok lebih jauh lagi. Ya, kayak kesan seksinya dapet, ceweknya tapi jahat, evilnya itu kerasa. Dan di sini sebagai mama tirinya, waduh bang, kayak itu kayak kita bisa mati aja lu, bisa kesel banget nih sama mama tirinya itu. Dan uniknya film live action ini itu tidak ada adegan kiss. Kaget gak lu? Aneh kan? Ini film romance, film princess, dong. Bahkan yang di animasinya ada kissnya juga gitu ya. Di sini nggak ada kissnya bro. Cuman diakhiri dengan apa? Dansa. Gila, mewah nggak sih? Lebih romantis dong. Lebih romantis dansa sama pangeran dengan lagu. Itu keren banget nih. Gue suka banget, tapi pasti banyak yang nanya, Bang, kalau emang film Cinderella se-OG, seklasik, seindah itu nge-elevate bahkan dari ini, tapi kenapa nggak ada yang terkenal? Bahkan lu nggak tahu kan? Pasti. Lu nonton ya? Sempat nonton ya? Cuman agak lupa ya. Dan makanya terlupakan, dan gue yakin juga teman-teman gue juga pas gue waktu itu ngobrol itu kayak jarang ada yang tahu ini. Enggak, maksudnya jauh banget sama kayak hype-hype film Aladdin. Little Mermaid.
ya, yang memang secara pendapatan dan secara fame gitu kan lebih terkenal, lebih hype gitu. Ini di tahun 2015 benar-benar nggak hype sama sekali. Karena apa? Karena ini cerita yang tidak di-adjust. Nah ini bisa gue bilang, gue pakai bahasa gue, di-adjust ke apa ya? Ke era yang lebih modern, ke masyarakat zaman sekarang. Kalau kalian perhatiin kayak Aladdin, meskipun kayak gue bilang, apa sih Aladdin jadi, Jasmine jadi sultan gitu, mana ada. The Little Mermaid rasa diganti, itu kan kayak, ya sesuai dengan apa ya, zaman sekarang yang memang suka memodifikasi hal-hal tersebut gitu. Sampai kayak bahkan Maleficent yang ditwist gitu, ya kan kalau misalnya original ya udah Sleeping Beauty ya Sleeping Beauty, Maleficent cuma villain, tapi di sini Maleficent jadi protagonis gitu-gitulah. Itu kan era modern, tapi di sini bener-bener gak diajak sama sekali. Jadi mungkin analisis gue ya lebih tepatnya kayak masyarakat nggak terlalu tertarik. Emang bangsatnya manusia itu kayak gitu, giliran ngaco ya ditonton, disampah-sampahin gitu. Tapi yang versi-versi kayak gini yang oke-oke kayak nggak mau ditonton kan bangke gitu. Gua ngekritik-kritik film sampah, oke, tapi gua tetap nonton bro, originalnya animasi gua tonton semua gitu loh. Lu yang bener aja lah, nggak usah munafik gitu jadi orang ya itu. Tapi emang jadi kelemahan juga, nggak ada yang sedikit di-adjust ke masyarakat modern. Jadi sayangnya ya itu jadi kurang hype lah ini film. Padahal secara overall ini film yang cukup compact, enak banget ditonton dan sama siapa aja bisa ditonton. Termasuk kayak peri-perinya tuh, si Helena Bonham Carter. Lu bayangin Helena Bonham Carter yang kayak udah terkenal sebagai Bellatrix/Lestrange gitu, yang bener-bener jahat gitu ya. Di sini jadi peri, masih masuk aja ya. Bahkan kayak visual dressnya, ornamen istananya sangat-sangat sesuai di tahun segitu, dan itu cakep banget. Kita lanjut lagi di top 2. Gua taruh the one and only Alice in Borderland. Bukan ya, Alice in Wonderland. Nah ini OG-nya. Alice in Borderland itu cuma ngikutin nama-namanya biar orang, oh ini kok ada apakah ada kesinambungan, padahal beda jauh ya. Cuma ini film jujur aja ya, dari top 5 yang gua buat ini favorit gua. Jujur kalau mau ngomongin favorit, ini favorit gua banget. Kenapa? Sutradaranya. Ini adalah salah satu sutradara favorit gua. Siapa? Tim Burton. Ih gila, ini pasti banyak yang gak suka. Gue sempet banyak banget ngobrol sama Ngelantur Corps atau sama teman-teman gue yang lain. Banyak yang gak suka sama style-style Tim Burton. Kenapa? Karena terlalu gotik, terlalu dark, terlalu creepy. Tapi gue suka justru yang kayak gitu. Kayak film Batman 1989, Michael Keaton, Tim Burton. Film Charlie and the Chocolate Factory, Tim Burton. Edward Scissorhands, Tim Burton. Ini ikonik, eksentrik, unik, secara estetika tuh bener-bener beda banget sama yang lain. Mungkin karena ya balik lagi, karena gue seniman yang orangnya suka beda sendiri gitu, suka nyentrik lah istilahnya. Makanya gue suka film-film kayak gini. Orang sangat mempermasalahkan kenapa Alice in Wonderland kayak nggak terkenal, banyak yang nonton, tapi orang nggak taruh skor tuh setinggi itu. Karena mungkin orang terlalu terlalu meng-underestimate Tim Burton gitu. Menurut gua orang nggak terlalu suka sama vibes yang lebih bener-bener gotik, yang masif, extraordinary. Lu kan lo lihat perhatiin film ini kan film mengenai seorang gadis Alice. Ini kan adaptasi tau lah ya dari Alice in Wonderland, versi animasinya itu tahun 2000 kalau nggak salah. Dan itu sebenarnya adaptasi juga dari novelnya, yaitu karya Lewis Carroll pada tahun 1865. Itu dari novel. Nah, tapi dari animasi yang kalau kalian lihat sendiri memang udah universe-nya aneh banget gitu ya. Emang namanya Alice in Wonderland, namanya Wonderland gitu, makanya aneh semua. Ada kelinci pakai topi atau apa gitu kan. Semuanya banyak yang ada bocah kembar, ada kucing terbang gitu kan. Itu kan aneh banget, dunia mimpi lah istilahnya. Tapi kalau misalnya mau dibikin jadi live action, justru kalau orang bilang kayak Tim Burton terlalu berlebihan, lah justru Tim Burton jawabannya kalau memang lu mau meng-expand, mau meng-elevate animasinya. Jawabannya dia. Maka lu pas lihat filmnya, gila itu fantasinya men. Keren parah sampai ke adegan terakhir lawan Jabberwocky, tau kan naga itu kan, si Alice main pedang-pedang. Itu bener-bener semuanya kalau lihat behind the scene itu si Alice itu swing pedang tanpa apa di green screen. swing gitu. Tapi makhluk-makhluknya itu menurut gua sangat-sangat bisa diimajinasikan dengan Tim Burton, jauh lebih bagus dari versi originalnya. Bahkan kalau misalnya gue harus jujur ya, kayak misalnya Red Queen, di sini kan ada satu antagonis, villain itu si Red Queen yang kepala gede itu kan. Lu kalau perhatiin di versi animasinya nih, lu lihat ya animasi Red Queen ya, itu ya cuman ratu, kepalanya nggak terlalu gede, tapi mukanya merah. Malah gue nggak enak gitu nontonnya, kayak ya apa sih ini nggak jelas gitu kan.
Tapi kalau lu lihat ini gimana villainnya, lu sampai sekarang pasti masih inget dong villainnya, pasti gambaran karena ikonik banget, dan pemerannya siapa? Helena Bonham Carter. Balik lagi nih, ini adalah aktris yang paling cocok untuk peran-peran kayak gini, jadi villain, jadi antagonis. Makanya gue kaget pas dia jadi peri di Cinderella gitu. Ya di sini dia bisa memerankan seseorang Red Queen yang bring me head gitu, yang kepala gede. Itu kalau di aslinya itu muka kepalanya dibiasain, nggak pakai practical effect, nggak pakai apa, cuman di editannya digedein aja kepalanya itu. Dan secara plot cerita juga dimodifikasi, dalam artian ini mengambil latar waktu sebenarnya setelah, kalau nggak salah berapa tahun gitu setelah emang animasi original. Kalau kalian ingat di animasi originalnya itu Alice itu masih bocil kan di situ kan. Tapi di film ini si Alice ini emang udah remaja, dan dia diceritakan dia masuk lagi ke ke Wonderland ini, dan dia udah lupa tuh mengenai semua hal yang ada di situ. Dan itu paling gue suka tuh, gue paling demen tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak yang stick to original, tapi respect to original, tapi kayak membawa cerita yang another layer yang berbeda, yang fresh gitu, yang bisa kita tonton kapanpun lagi. Dan Tim Burton yang gue harus apresiasi lagi apa? Pemilihan aktor-aktornya. Selain tadi ada Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, lo tau sih, tau dari Interstellar, dia jadi si White Queen. Dan lu liat kayak kontradiksi antara Red Queen yang jelek, jahat, licik, bandingin sama White Queen si Anne Hathaway, cantik banget itu di situ, warna putih semua, yang halus, gemulai, tangan-tangannya dia kan. Johnny Depp, Mad Hatter, gila itu kayak itu bayangan mengenai Jack Sparrow, bayangan mengenai si Willy Wonka hilang dalam sekejap ketika lu liat Mad Hatter. Lu nggak bakal sadar itu Johnny Depp. Ya itu emang ahli ada si Johnny Depp ya. Dan itu yang paling bikin gua impress ya, dari seluruh kompleksitas itu, ini bener-bener keren banget, cocok banget di top 2. Makanya kita langsung masuk ke top 1, tapi kita masuk ke honorable mentions dulu ya. Gua udah taruh beberapa di honorable, cuman ya ini ada satu film yang bener-bener gua ragu banget mau masukin ke top 5 sebenarnya. Ya saingannya sama Cruella sama 101 Dalmatians sebenarnya. Maleficent. Ya gua nggak tahu kalau lu pernah nonton nggak Mel? Maleficent. Gimana menurut lu? Bagus kan? Bagus. Kayak ayolah, ini Maleficent loh. Ini kan balik lagi, ini kayak mirip Cruella kan. Jadi karakter yang jahat, villain, antagonis utama di film Sleeping Beauty dijadikan protagonis utama dengan premis cerita yang dirubah, yang harusnya si Aurora itu di-kiss sama pangeran, bener kan, harusnya kan di-kiss jadi diganti jadi dengan True Love ya, dengan Maleficent. Menurut gue ini nggak terlampau dari moral yang menyeleweng gitu, nggak yang sampai gimana kayak film Disney lainnya yang udah mulai ngaco demi SJW gitu ya. Ini menurut gue masih dalam ranah yang cukup nyaman untuk kita lihat, tapi justru mengelevate dari cerita originalnya dengan cast modern. Balik lagi, makanya film live action remake harusnya di-adjust lagi. Jangan sampai kayak Cinderella tadi yang nggak di-adjust, terlalu OG, terlalu klasik gitu. Angelina Jolie sebagai Maleficent keren banget ya. Itu gila, emang Tirusnya emang paling cocok. Siapa lagi sih yang mau jadi Maleficent selain Angelina Jolie? Gue liat paling cocok dia gitu. Fantasinya, CGI-nya keren banget. Penggambaran ketika dia pegang besi kena sakit apa itu keren banget, masterpiece banget, masif banget. Tapi sayangnya gue masih taruh Cruella karena ya ayolah, ini Maleficent menurut gue sayang lah ya kalau misalnya terlalu dibikin jadi kayak begitu. Kalau menurut gue emang dia jahat aja gitu ya. Nggak usah digitu-gituin gitu. Ya itu perdebatan aja sih, cuman tetap gue suka. Selanjutnya bakal gue taruh Christopher Robin. Nah ini sama lagi nih, ini kayak di-adjust lagi dari versi klasiknya, yaitu Winnie the Pooh ya. Kalau di Winnie the Pooh itu kan si Christopher Robin masih bocil ya, temenan sama Winnie the Pooh dan apa-apa. Akhirnya dia sama, baik lagi nih yang tadi gue top 5 itu kan, yang gue suka adalah dia ngebawain cerita di masa depan ketika karakter utamanya ini udah melupakan masa lalunya gitu. Christopher Robin udah pelan-pelan lupa sama Winnie the Pooh, sama teman-temannya si Tigress yang lain-lain itu. Ya siapa sih yang nggak pernah lihat Winnie the Pooh gitu? At least kan pas masih bocil kita kan pasti baik banget kan yang ini Winnie the Pooh, kartun lucu gitu ya. Di sini dibawakan dengan sangat mellow, sedih, emosional, meskipun emang agak kalem, agak flat sih ya filmnya. Kelemahannya di situ agak flat gitu, dramatiknya kurang gitu. Sama halnya kayak selanjutnya yaitu Pete's Dragon ya. Film Pete's Dragon menurut gua jarang orang tahu, nggak terkenal. Lu tahu Pete's Dragon? Oh nonton ya? Lu suka? Oke lah ya. Tapi ya emang secara cerita sih bagus, makanya gua masukin honorable mention. Menyentuh, tapi ya cuman segitu. Bahkan gua kaget kayak, ini filmnya udah selesai gitu.
lama sebenarnya, tapi kenapa lama? Karena fase lambat. Jadi karena fase terlalu lambat, mellow, pelan gitu, kalem, bahkan color gradingnya juga terlalu soft menurut gue ya, terlalu subtle ya kan, terlalu low saturation bisa gue bilang, nggak ada yang menarik di mata, nggak ngepop gitu. Jadinya menurut gue agak bikin ngantuk sebenarnya. Meskipun sebenarnya ceritanya bagus, emosional antara naga, lu bayangin bocil kayak kecelakaan ketemu naga di hutan kan ya bagus gitu, terus dia harus terpisah dan bla bla bla, cuman ya abis itu nggak di elevate lagi, ceritanya udah sampai situ doang. ya udah sekedar bagus aja. Nah selanjutnya gue bakal masukin The Sorcerer's Apprentice. Nah ini gue yakin banyak dari kalian nggak tahu, lah ini live actionnya Disney bang. Ini dan gue jujur gue nonton pertama kali di Disney Channel ya, Disney Channel, karena gue dulu pas masih bocil kan suka lo nonton Phineas and Ferb bla bla bla. Nah dulu pernah masuk nih film keren banget ya mengenai penyihir, dan gue suka aktor-aktor Nicolas Cage, fantasinya keren, ceweknya cakep, Teresa Palmer. ya sekedar asik aja tapi nggak bisa nambah another depth lah buat nonton film ini gitu. Paling yang satu lagi gue nambahin satu terakhir nih, last but not least gitu ya, Beauty and the Beast ya. Beauty and the Beast menurut gue juga sangat-sangat bagus sebenarnya secara emosional. Hubungan antara Beast sama Bella itu gue suka banget ya. Romantiknya dapet, terutama karena emang si Emma Watson dapat memikat semua hati para pria. Mata-mata pria pasti bakal menjelalat melihat Emma Watson, dan memang cantiknya nauzubillah ya, sangat-sangat luar biasa cantik. Cuman emang aktingnya sampah banget, jujur mohon maaf Mbak Emma Watson. Saya harus bilang, apalagi pas di adegan pertama dia nyanyi ya di desa itu, buset mukanya ya, lu aja deh jadi Bella lu. Bella lagi, Bell maksud gue. Aduh, kebanyakan Bella jadi inget Twilight gue ya. Si Bella Swan. Dan langsung aja kita masuk di peringkat 1, the one and only, the champions of the champions, Mulan. Bukan Mulan ya, Jungle Book maksud gue. Maaf, kalau Mulan mungkin peringkat 1 tapi dari bawah kali. Ya, lebih bagus, lebih cocok gitu. Soalnya The Jungle Book ini film keluaran tahun 2016. Udah nih, gue langsung kasih satu statement yang bisa langsung mematikan kalian kalau misalnya kalian bilang Lion King, para fans fanatik Lion King versi live actionnya Disney gitu ya. Bang, menurut gue Lion King bagus bang. Menurut gue lebih keren Lion King. Nih, gue kasih langsung statement yang bisa langsung membantah argumen kalian ya. Lion King, muka singanya itu mending lu nonton di National Geographic, bos. Ya, lu nggak usah nonton Lion King gitu. Kalau lihat mau kayak gitu, lu tinggal kasih, ya lu tinggal pakai apa ya, Nat Geo Wild gitu, ya kan, lu dubbing aja tuh pakai aktornya tuh kan, jadilah Simba, jadilah Mufasa. Ya, kenapa? Karena tidak ada mimik, dan itu sebenarnya kan keunggulan dari Disney. Dia bisa mengubah karakter binatang menjadi kayak punya emosi manusia, sehingga ekspresinya itu bisa keluar, sehingga kita bisa ke-attract juga, bisa kehubung. Konektivitas antara emosi kita dengan hewan tersebut itu kan yang benar-benar yang patut diacungi jempol dari Disney dari zaman dahulu, bahkan sampai ikan-ikan kayak Finding Nemo gitu. Tapi ya kalau misalnya Lion King kayak gitu, lihat aja, Lion King itu kan tahun 2019 kan nggak salah ya. Coba dicek lagi tuh. Kalau nggak salah tuh 2019, cuma ini tahun 2016, bisa gue bilang 3 tahun sebelumnya, bos. Lu bisa bikin binatang ini jauh lebih hidup tanpa bikin kartun, bener kan? Lah, lu bilang Jungle Book mah kan kartun. Versi live actionnya lu lihat dulu, bos. Nih, panternya, beruangnya, harimau Shere Khan-nya, ulernya. Itu real CGI di tahun 2016 tuh keren banget. Visual efeknya tuh animatroniknya gila, bagus banget itu. Tapi apa muka-mukanya tuh, belu si beruang itu bisa komedinya dapet. Shere Khan kejamnya dapet, ulernya kayak si, ditambah lagi didukung sama voice actornya. Voice actor dari binatang-binatang ini yang menurut gue emang kelas atas semua, gila sih. Ulernya pakai Scarlett Johansson lah. Akila si serigala yang ini pelihara si Mowgli-nya tuh pakai Giancarlo Esposito lah, yang kita terkenal di Gustavo Fring gitu. Kayak semua orang dia pakai bener-bener pakai yang berwibawa gitu. Bahkan ya banyak lah, kalian bisa cek sendiri nih. Aktor aktrisnya tuh bener-bener kelas atas semua, dan memang bisa nge-portray karakter binatang tersebut dengan sangat luar biasa. Yang lebih gue acungin jempolnya lagi apa? Ya, lu bayangin karakter Mowgli di situ cuman syuting seorang diri di dalam satu studio, ya, tidak di luar satu studio nih, ya, tanpa ada manusia di dalamnya. Maksud gue apa? Jadi dia cuman berinteraksi sama orang-orang pakai kostum hijau, lu bayangin, jadi binatang. Kan gila, bocil.
Tapi apakah dia kelihatan acting? Enggak. Ini bocil jago banget nih actingnya, si Neil Setty nih kalau nggak salah ya nama pemerannya. Ya lu bayangin kayak lu aja deh, nggak usah si bocil itu. Lu bayangin lu masuk di satu studio gitu ya, yang isinya dikasih lumpur, dikasih rumput-rumput gitu. Terus green screen semua ditutup, terus kayak ada orang pakai ijo-ijo gitu kan. Terus lu harus ngomong, "Hey, Blue." Oh, kan cringe gitu. Pasti nggak dapet apa ya, real live action itu nggak bakal dapet, tapi dia bisa banget. Ini gue acungi jempol dan keren banget. Tambah lagi apa, ini bener-bener bisa jauh lebih bagus daripada versi animasi. Ini satu-satunya film Disney menurut gue yang lebih bagus jauh daripada versi animasi. Ini mungkin perdebatan ya, mungkin kalian nggak setuju, tapi ya nanti tulis di kolom komentar aja. Alice in Wonderland juga sama sebenarnya, tapi ini menurut gue jauh lagi lebih elevate dari versi originalnya. Ya siapa yang nggak takjub sih lu tahun 2016 ngelihat hutan yang benar-benar se-real itu, dengan panther dramatisnya ketika ada yang mati, ketika Mowgli terakhir hadap-hadapan lawan Shere Khan di hutan, dia bakar pakai apa namanya istilahnya kembang bunga api kan, bunga merah kalau nggak salah tuh di filmnya itu ya, yang dibawa tuh bakar hutan lawan Shere Khan. Kayak mungkin juga karena gue suka hewan ya, tapi kalian yang gak suka hewan pun bakal amazed banget nonton film ini. Jantung bisa dibikin deg-degan banget pas si Mowgli yang awalnya mau ketemu sama raja yang kera itu, yang orang hutan, yang isinya monyet semua tuh, ribuan monyet ya. Terus tiba-tiba karena ketahuan mau kabur, si Mowgli langsung dikejar sama semua monyetnya tuh. Gila, di satu temple men. Temple di studio isinya monyet semua. Itu masif banget ya. Shere Khan-nya juga Idris Elba kalau nggak salah yang peranin suaranya Shere Khan. Ya jahatnya kerasa banget wibawanya. Oke, itu aja dari nyari kali ini. Ya, kalau kalian punya rank yang berbeda mengenai top 5 film Disney live action menurut kalian tulis di komentar aja ya, karena pasti beda ya. Kita butuh debatin, kita butuh kasih argumen yang berbeda lah ya. Bang, jangan tanya lah ya. Mulan please masukin Mulan. Iya. Gue masukin aja kali di 0 kali. Di 0 nih. 0, di peringkat 0 Mulan. Ya, biar kalian seneng gitu ya. Ya sebenarnya yang lain juga masih ada ya, kayak Maleficent 2 menurut gue ya biasa aja lah ya. Pinocchio live action udah cukup bahas itu ya. Jadi gue udah sering bahas kan kalau film-film Disney live action kayak Aladdin lah bla bla bla. Cuman di sini top 5 yang menurut gue yang terbaik aja. Oke, jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok, join grup WhatsApp kita di link yang gue taruh di bawah. Itu di Ngelantur Corps, bisa ngobrol-ngobrol sama Ngelantur Corps lainnya gitu ya. Kita punya ada komunitas juga biar bisa ngobrol setiap seminggu sekali, itu selalu kita bahas di live, itu tema yang kita bakal bahas dan kita ngobrolin di komunitas kita di Ngelantur Corps. Kalau kalian pengen beli baju-baju gue official merchandise, tinggal cek di link yang gue taruh di bawah juga tuh ya. Ini baju-bajunya gue yang gambar semua pakai tangan gue sendiri, hand drawing, seninya sangat-sangat berkelas. Oke, kita jumpa di segmen nyari berikutnya. Bye semua. Dan kalau misalnya pengen join grup WhatsApp kita di grup WhatsApp, join grup WhatsApp kita di link yang gue taruh di bawah. Tinggal join lewat link yang gue taruh di bawah ya.